Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terupdate yang bermanfaat sekali bagi kalian ya, silahkan di subscribe. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi gejala autokolerasi. Bagi teman-teman yang saat ini kebingungan cara mengatasi autokolerasi, ini adalah video yang tepat untuk kalian tonton. Maka dari itu silahkan perhatikan baik-baik, ikuti prosesnya, jangan di skip-skip karena khawatir ada hal yang terlewat, hal yang penting terlewat. Maka silahkan ditonton dengan full ya, jangan di skip-skip agar ilmu yang didapat pun bisa maksimal. Oke ya. Nah, untuk mengatasi gejala autokolerasi ini saya akan tunjukkan dengan metode Cochrane or Cook. Nah, ini adalah salah satu metode untuk mengatasi gejala autokolerasi. Seperti yang kita ketahui, autokolerasi merupakan salah satu teknik, salah satu uji asumsi klasik ya di dalam regresi yang harus dipenuhi. Berarti kalau misalnya data teman-teman ini terdapat gejala autokolerasi, tidak bisa dilanjutkan untuk diregresikan. Nah, data yang digunakan harus terbebas atau tidak terjadi autokolerasi. Nah, adanya autokolerasi ini dalam regresi menyebabkan variasi sampel tidak dapat menggambarkan variasi populasi. Nah, jangan bingung teman-teman semua. Saya akan coba tunjukkan cara yang paling mudah ya, dan bahasa yang saya sampaikan pun mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, di sini kita akan berhubungan dengan namanya koefisien korelasi yang istilahnya kita sebut dengan rho ya. Nanti saya akan detailkan cara-caranya. Nah, ini cara-caranya. Perhatikan dulu cara-caranya. Langkahnya gini ya. Yang pertama kita munculkan variabel residual. Kemudian dari variabel residual ini kita transformasikan. Tahapan kedua. Lalu kita lakukan regresi untuk data yang sudah ditransformasikan dengan residual. Nah, maka akan kita peroleh koefisien rho. Selanjutnya kita akan transformasikan semua variabel dengan rumus ini ya. Seperti itu. Ini secara umum. Untuk lebih jelasnya mari kita langsung praktek. Saya sudah punya data. Oke, ini ya. Kita akan coba uji dulu. Uji autokolerasi kita akan gunakan Darwin-Watson. Nah, ini data yang saya punya, ada 30 data. Tadi kita akan munculkan residual ya. Kita akan munculkan variabel residual ya. Oke, kita coba regresikan. Masuk ke analyze, kemudian regression, pilih linear. Nah, muncul dialog seperti ini. Seperti biasa, dependent masuk ke kolom dependent. Untuk X1, X2 masuk ke independent. Oke. Setelah ini masuk statistik. Pastikan Darwin-Watson di checklist karena kita akan melakukan uji autokolerasi. Kalau sudah di checklist seperti ini, pilih continue. Lalu kita akan munculkan residual. Nah, unstandarized residual kita pilih. Oke, kita klik continue. Oke. Kita lihat Darwin-Watson. Nah, ini ya. Nah, ini. Nilai Darwin-Watson itu adalah 1,183.
Kita lihat apakah ini mengalami gejala autokorelasi atau tidak dengan membandingkan pada tabel Darwin-Watson ya, DU dan DL-nya. Nah, saya sudah punya tabelnya. Kebetulan variabel yang saya punya ada 2 ya, variabel independennya. Berarti kita akan lihat di sini K2 30. Ya, tadi saya punya 30. Respondennya 30. Nah, didapat nilai DL 1,28, 37, DU 1,56. Ya, ketentuannya adalah kalau nilai Darwin-Watson di atas DU atau lebih kecil antara 4 dikurangi DU, maka tidak terjadi autokolerasi. Nah, kalau lebih kecil ini terjadi autokolerasi. Kita lihat oke, ini agak susah nih ininya ya untuk menunjukkan hasilnya dan membandingkan. Oke, gak apa-apa, saya perkecil dulu. Oke, dan ini pun saya perkecil. Wis, kecil banget. Oke, tadi langsung aja lah ya. Nih, DU-nya 1,2, DL-nya 1,2, DU-nya 1,5. Kalau kita lihat di sini Darwin-Watson 1,1 ya. 1,18 ini jauh di bawah ini. Jauh di bawah DL, lebih kecil daripada DL, maka dikatakan bahwa ini terjadi autokolerasi ya. Jadi kita sudah simpulkan bahwa data ini terjadi autokolerasi dilihat dari nilai Darwin-Watson dibandingkan dengan Darwin-Watson table-nya ya, di bawah nilai DL. Teman-teman bagi yang ingin mempelajari bagaimana cara menguji autokolerasi dengan Darwin-Watson, silahkan klik link di bawah di deskripsi ya. Detailnya ada di sana cara membaca ini. Nah, yang jelas data yang kita punya ini, Nah, ini adalah terjadi autokolerasi sehingga tidak bisa dilanjut kepada regresi. Nah, caranya kita akan gunakan Cochrane or Cut. Nah, pertama kita akan munculkan variabel residual. Sudah ya, ini sudah muncul. Oke, kita sudah munculkan. Lalu yang kedua, transformasikan nilai ini yang residual ini ke dalam log. Kita transformasikan dulu. Oke, ini sudah tahap pertama sudah. Kemudian masuk ke tahap kedua, kita transformasikan nilai residual ini. Transform compute variable. Oke, kita reset dulu ya. Nanti akan muncul seperti ini. Sebetulnya target variabel ini penamaan variabel dari residual ya. Setelah ditransformasikan kita bisa terserah sebetulnya. Yang jelas teman-teman harus ingat nama variabel itu adalah hasil transformasi dari variabel yang mana. Nah, harus ingat aja ya, biar lebih mudah kita akan tulis saja deh log underscore res atau log e aja deh ya, error ya. Nah, jadi log E ini adalah transformasi dari variabel residual. Kemudian masuk ke O, cari di sini log, ada log. Scroll ke bawah. Nah, ada yang log 1 ya. Ini klik, oke, muncul log. Nah, ini masih ada tanda tanyanya, berarti ini diisi dengan variabel yang akan kita transformasikan. Kalau misalnya teman-teman mau ngetik res underscore 1 boleh, cuman kalau salah ketik biasanya nanti tidak bisa berfungsi dengan baik numeric expression-nya. Kita klik aja karena memang unstandardized residual ini yang akan kita transformasikan, jadi klik ini. Nah, jadi seperti ini. Setelah ini pilih OK, maka akan muncul variabel baru. Nah, ini ya variabel barunya ini. Oke, tahap kedua sudah selesai. Transformasikan nilai residual ini sudah selesai. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga. Dengan melakukan regresi, variabel bebasnya itu log E yang kita tadi buat. Kemudian variabel terikatnya adalah residual. Oke, kita lakukan regresi. Oke, analyze regression linear.
Oke, kita riset dulu ya, ini bekas tadi. Nah, variabel terikatnya adalah unstandardized residual. Masukkan unstandardized residual, kemudian variabel bebasnya adalah lag E. Oke, ini tahap ketiga nih. Kita lihat tahap ketiga kan. Variabel bebasnya lag E dan variabel terikatnya residual. Oke, setelah ini kita lihat ya koefisien dari hasil regresi lag E ini ya. Setelah kita dapat nilai koefisien dari hasil regresi ini, nah yang ketiga udah kita lakukan. Kita akan mengetahui nilai koefisien autokorelasi atau rho-nya itu kita akan ketahui. Nah, yang mana nilai rho-nya itu? Nilai rho-nya itu yang ini nih, 0,402. Nah, kita catat nilai rho-nya adalah 0,402. Kita catat di sini aja deh ya. Kita tahu nih nilai rho-nya adalah 0,402. Oke, ini sudah kita ketahui dan kita sudah tentukan nilainya ini. Kemudian setelah kita mengetahui nilai rho ini, kita akan transformasikan variabel-variabelnya dengan numeric expression seperti ini. Oke. Lalu kita transformasikan. Nah, mungkin untuk lebih ini kita close dulu ini ya, biar tidak numpuk. Oke, sekarang kita transformasikan semua variabel X1, X2, dan Y ke dalam numeric expression begini. Oke, kita masuk ke transform. Ini tahapan yang kelima. Kita masuk ke transform, kemudian compute variables. Oke, kita reset lagi bekas tadi. Target variabelnya kita akan beri nama lag aja ya, lag X1. Nah, lag X1 ini transformasi untuk variabel X1. Nanti teman-teman terserah menamakan variabel ini ya. Numeric expression, kita klik X1. Berarti ini variabelnya dikurangi dalam kurung nilai rho ya. X1 dikurangi dalam kurung nilai rho. Nilai rho-nya berapa? 0,402. Kita masukkan 0, komanya ini 402. Masukkan nilai koefisien autokorelasinya dikali kemudian lag masuk ke ini ya, lag 1 yang tadi, lag dikali lag X1 dalam kurung. Nah, pastikan numeric expressionnya seperti ini. X1 dikurangi nilai rho yang kita dapat dari regresi tadi ya, dikali lag X1. Kalau sudah seperti ini oke. Nah, ini sudah dieksekusi, sudah muncul variabel baru lag X1. Lanjutkan dengan X2 dan Y. Kita lanjutkan, kita transform, compute variables. Kalau sudah seperti ini sebetulnya gampang ya, tinggal kita rubah aja. Target variabelnya X2, kita tulis X2, sesuaikan dengan nama variabelnya. Kalau misalnya nama variabelnya berupa berupa kata misalnya motivasi ya, kita lag motivasi gitu ya, atau laba gitu. Tapi terserah kalian namanya apa. Kemudian ini pun sama, diganti dengan X2, nama variabel X2, ini pun lag X2. Oke, muncul lagi variabel yang sudah ditransformasikan, lag X2. Satu lagi untuk Y.
kita buat lagi, target variabelnya adalah Y. Ini ganti dengan Y. Ini tetap, ini lag Y. Oke, selesai untuk transformasi data X1, X2, Y. Nah, sekarang kita tinggal uji autokorelasi apakah sudah memenuhi atau apakah sudah tidak terjadi autokorelasi setelah ditransformasikan. Masuk lagi ke analyze, regression, linear. Oke, kita reset lagi. Nah, sekarang kita akan regresikan yang sudah ditransformasikan. Dependennya adalah Y, lagi Y, kemudian independen X1 dan X2. Nah, kita pastikan Darwin-Watson masuk statistik, ini yang tadi statistik, kemudian Darwin-Watson di checklist continue. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai Darwin-Watsonnya sebesar 1,5. Oke ya. Tadi itu 1,1, sekarang 1,5 sudah naik angkanya setelah ditransformasikan. Kita bandingkan lagi dengan nilai DU dan DL-nya. Kita lihat DU aja ya. Nilai DU sebesar 1,56. Sementara hasil dari transformasi uji autokorelasi nilai Darwin-Watson adalah 1,58. Nah, ini di atas nilai DU. Nah, artinya ketika memang nilai Darwin-Watson itu di atas nilai DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Jadi teman-teman sudah tahu perbedaannya saat belum ditransformasikan itu masih terjadi autokorelasi, ketika sudah kita transformasikan dengan teknik Cochrane-Orkut ini sudah naik nilainya dan sudah tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, itu aja teman-teman semua, mudah-mudahan penjelasan singkat dan sederhana ini mudah dipahami oleh kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.